ingatlah bahwa rusa dan singa itu sebetulnya larinya cepat rusa. Ya. Tetapi kenapa rusa selalu diterkam oleh singa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Klik Fakta. Ada fakta di Klik Fakta. Sore kali ini kita kedatangan seorang pengusaha muda, yaitu Mas Ali Ismanto. Beliau merupakan ketua Badan Pengusaha Cabang HIPMI Kudus. Iya. Betul ya Mas Ismanto? Betul. Mas Ali Ismanto. Iya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas lika-liku bagaimana para pemuda di Kudus tetap eksis menjalankan usahanya dan terus memberikan motivasi para pemuda untuk berkarya melalui dunia usaha. Kita langsung saja tanya-tanya ke Mas Ali Ismanto. Selamat sore Mas Ali. Selamat sore. Ya. Mas Ali, mungkin bisa sedikit diceritakan perjalanan panjenengan hingga sampai menjadi ketua HIPMI Kudus. Boleh cerita Mas? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Klik Fakta yang telah mengundang saya. Saya Ali Ismanto, Ketua Umum BPJ HIPMI Kabupaten Kudus. Jadi sedikit cerita, tidak sengaja awalnya saya menjadi Ketua HIPMI Kudus dengan berbagai lika-liku perjalanannya HIPMI Kabupaten Kudus. Pada saat itu ada beberapa hal, diantaranya satu, di tahun 2019 itu saya tidak sengaja itu mendapat dukungan dari berbagai pihak, dari teman-teman BPJ HIPMI Kabupaten Kudus dan dari teman-teman Jawa Tengah, yang sehingga pada saat pemilihan HIPMI Kabupaten Kudus saya bisa terpilih dengan suara yang hampir tipis-tipis lah, bisa mengalahkan kandidat satunya itu. Iya, Mas, mungkin anak-anak muda kita kan banyak yang kurang tahu kiprah HIPMI itu seperti apa, mungkin bisa digambarkan HIPMI itu wadah apa gitu Mas, ke teman-teman anak-anak muda. HIPMI dengan singkatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Kabupaten Kudus ini punya cita-cita, punya tujuan, yaitu tujuannya ingin mengajak anak-anak muda yang usianya dari 20 sampai ke 40 tahun, dia ini kita gerakkan untuk menjadi entrepreneur. Tujuan utamanya itu, sehingga nanti mereka yang sudah jadi entrepreneur kita akan bimbing, kita akan bina, kita akan didik di HIPMI. Jadi sebagai inkubatornya anak-anak muda, sehingga nanti lulus di HIPMI usia 40 dia sudah menjadi pengusaha yang mapan. Harapan dari HIPMI seperti itu. Karena apa? Karena dari tahun ke tahun ini anak-anak muda ini pengennya yang instan, menjadi PNS, menjadi karyawan dan sebagainya. Padahal bangsa dan negara ini bisa maju ya karena pengusahanya. Kita lihat Cina, Amerika, Jepang dan lain sebagainya, mereka adalah penguasa ekonomi. Itu dilihat dari pengusaha-pengusahanya. Jadi kalau kita mau maju bangsa kita, ya kita perbanyak pengusaha-pengusahanya. Mas, data di Himpunan Pengusaha Indonesia Pusat itu kan, di Indonesia pengusaha atau anak muda yang menjadi pengusaha itu masih relatif sedikit ya, sekitar 3%. Dari jumlah penduduk kita sekitar 260 juta. Sementara di negara tetangga misalnya Malaysia, Singapura itu bisa sampai 5-7%. Nah, mungkin apa ini yang menjadi kendala Mas? Anak-anak muda kita masih ada keengganan untuk menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur lah, bahasa anak muda sekarang. Ya, anak-anak muda ini memang untuk menjadi entrepreneur ini kalau nggak ada yang bimbing dan bina ini akan
mereka akan ketakutan. Artinya mereka itu bingung sendiri. Anak-anak muda itu biasanya bingung. Karena yang pernah saya alami ya, karena saya lulusan dari Universitas PGRI Semarang, jurusan PGSD. Berarti calon guru SD ya? Ya, sebetulnya saya ini harus jadi guru SD. Nah, tapi karena saat itu saya lulus itu punya angan-angan saya akan pindah ke menjadi entrepreneur. Saat itu ketika saya mengikuti seminar di Semarang, itu kalau kita mau bangun ekonomi nasional maupun ekonomi untuk keluarga, itu ya dari entrepreneur. Itu karena 3 kunci untuk pengusaha, untuk bangsa dan negara ini. Satu yaitu BUMN yang kuat, yang kedua adalah pengusahanya diperbanyak, yang ketiga adalah kelompok usaha bersama, bisa koperasi, bisa KUB dan sebagainya, sehingga nanti menjadikan negara ini negara maju. Nah, di sisi itulah saya mau ngambil kesempatan pulang ke Kudus untuk menimba ilmu sebagai entrepreneur di HIPMI. Saat itu saya lulus, terus saya ikut HIPMI. Nah, disitulah kenal dengan pengusaha-pengusaha dari berbagai macam usaha. Akhirnya saya tertarik untuk membuat usaha sendiri. Berarti nyun sewu dalam tanda kutip ada yang meracuni pikiran Ismanto mungkin. Iya. Artinya yang semula kan ingin jadi guru lah, jauh kan karena masuk jurusan PGSD, tapi kok tiba-tiba belok jadi pengusaha. Ada yang mungkin ada itunya Mas, ada seseorang yang memang cukup mempengaruhi pikiran Anda untuk masuk ke dunia entrepreneur. Betul, ada berbagai teman-teman yang di HIPMI sebetulnya. Ketika saya masuk di HIPMI. Tahun berapa Mas masuk HIPMI? Tahun 2013. 2013. Nah, 2013 itu saya masuk di HIPMI. Nah, terdengar suara bahwa harus jadi entrepreneur. Tapi kadang gini Mas, anak-anak muda itu takut resiko gitu. Ya, betul. Nanti barang yang kita jual laku, atau usaha yang kita jalankan itu tiba-tiba mandek di tengah jalan. Itu apakah Mas Ismanto juga mengalami pikiran-pikiran semacam itu gitu? Saat awal-awal menjadi entrepreneur, saya juga mengalami seperti itu. Jadi saya ketika mau menjadi entrepreneur itu saya butuh persiapan sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi saya tetap bekerja. Saat itu saya di koperasi. Masih di Semarang sambil menata usaha sambil bekerja saat itu, sambil ikut HIPMI. Nah, ketika ada kesempatan untuk menjadi entrepreneur, itulah saya harus berbalik arah dari karyawan menjadi seorang entrepreneur. Mas, perubahan dunia ini kan cepat sih. Betul. Kalau mengambil istilah itu eranya era disruption. Artinya siapa yang tidak mau berubah akan ketinggalan gitu. Betul. Termasuk sekarang juga kan dunia kan mengarah ke digitalisasi. Nah, dari HIPMI sendiri seperti apa Mas untuk menyingkapi persoalan ini gitu. Artinya agar teman-teman pengusaha juga sitel dan siap menghadapi tantangan usaha ke depan. Oke. 2 tahun ini dari teman-teman HIPMI memang kita gerakkan untuk beralih, beradaptasi di dunia industri 4.0 ini ke dunia digital. Maka kita harus siap-siap mulai dari sekarang untuk mulai adaptasi hal-hal yang baru melalui digital itu. Teman-teman HIPMI mengarahkan melalui berbagai pelatihan yang diadakan supaya yang ikut HIPMI ini punya manfaat, bahwa dia merasa dibantu dari HIPMI untuk mendapatkan prioritas-prioritas pelatihan-pelatihan yang ada, sehingga nanti adaptasi menjadi digitalisasi ini teman-teman sudah siap dengan berbagai kegiatan yang dilakukan HIPMI. Nah, untuk teman-teman yang tadi menyinggung sedikit tadi terkait dengan
memulai usaha. Ya. Ya, memang betul resiko yang dihadapi teman-teman untuk memulai usaha, apalagi di dunia digital ini memang perubahannya sangat cepat. Ya. Lah, tekad dan semangatnya itu perlu kita semboyankan terus, kita salurkan terus supaya semangatnya ini selalu berapi-api. Itu yang dilakukan dari HIPMI, dari teman-teman anak-anak muda, dari kalangan mahasiswa, dari kalangan usia yang 20-an. Ya, kita gerakkan, kita ajak, mari kita melakukan. Kalau kita sekedar berpikir, berencana untuk berwirausaha, maka kita tidak akan jadi. Sehingga apa yang kita lakukan ya kita harus kita lakukan. Kita punya ide, kita lakukan. Ya, tapi kita harus mempertimbangkan resiko-resiko yang ada supaya resiko yang ada ini bisa diantisipasi. Gitu. Mas, sejauh ini kita bicara Kudus ya. Untuk anggota HIPMI sendiri sekitar berapa, Mas, sampai saat ini? Ini hal yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu anggotanya ada 30, pengurusnya juga ada 30. Kalau tahun ini anggotanya ada sekitar 60 orang, pengurusnya ada 26 orang. Jadi ini hal yang beda karena saya sudah mempersiapkan regenerasi berikutnya. Jadi sudah saya persiapkan dengan matang sehingga 26 orang yang lulus nanti mungkin saya harapkan separuhnya bisa ikut HIPMI di periode berikutnya, sekaligus yang anggota naik ke pengurus. Jadi sudah saya siapkan supaya kebermanfaatan HIPMI untuk pengusaha-pengusaha muda di Kabupaten Kudus ini betul-betul dirasakan. Semuanya boleh ikut HIPMI, yang penting punya usaha. Itu yang kita lakukan di HIPMI. Dan harapan besarnya HIPMI ini kan untuk menjadi ketua HIPMI satu periodenya 3 tahun. Jadi tidak boleh double. Tidak boleh naik dulu. Iya, dulu sama. Satu periode. Kenapa harus satu periode? Ketika saya tanyakan sama senior-senior, bahwa HIPMI ini mempersiapkan regenerasi yang begitu cepat. Regenerasi dari 3 tahun ini kita lakukan terus-menerus supaya melahirkan pemimpin-pemimpin baru, pengusaha-pengusaha baru yang mapan, yang naik kelas. Yang dulunya pengusaha di tingkat kabupaten naik ke Jawa Tengah, Jawa Tengah naik ke nasional. Harapannya seperti itu, seperti yang dilakukan saat ini, seperti Pak Bahlil yang sekarang jadi menteri. Itu dulu pergerakannya dari bawah. Tung Mardani Maming itu juga sama. Jadi beliau mengharapkan anak-anak muda seperti itu. Kayak mantan bupati mana itu? Betul, mantan bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ya, artinya semua memiliki kesempatan ya. Iya, betul. Artinya kan HIPMI memberikan wadah dan juga wadah untuk tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha ke depannya. Terus gini Mas, sejauh ini kan HIPMI kan di luar pemerintahan dan non partisan gitu. Mungkin kemitraan dengan pemerintah daerah seperti apa Mas sejauh ini? Mungkin melakukan kerjasama seperti apa untuk mendorong pengembangan bakat-bakat pengusaha muda di Kudus? Ya, sejauh ini di HIPMI Kabupaten Kudus juga mendapatkan respon baik dari pemerintah Kabupaten Kudus, khususnya Bapak Hartopo selaku Bupati Kudus. Beliau mengharapkan HIPMI ini aktif bergerak untuk bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Ya, dari HIPMI Kabupaten Kudus sudah masuk di berbagai dinas. Pernah kita di dinas koperasi dan UMKM, dinas pariwisata, dinas pertanian, dinas Satpol PP, terus dari dinas Kesbangpol, itu kita masuk juga. Perizinan termasuk kita juga masuk. Karena salah satu unik di tahun ini,
itu HIPMI Kabupaten Kudus menjadi tim penilai independen dari Kementerian Investasi, menilai untuk kinerja dinas perizinan di Kabupaten Kudus. Nilainya gimana itu? Ya, nilainya rahasia. ya artinya gini, selama ini proses perizinan sudah cukup baik Mas di Kudus untuk memudahkan teman-teman pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Kan kadang butuh izin sudah lumayan ya. Baik. Untuk penilaian dari HIPMI itu untuk dinasnya ya. Dinas pelayanan terpadu satu pintu itu sudah baik pelayanannya. Apalagi di saat ini Pak Menteri, Pak Bahlil itu membuat aplikasi OSS ya. 5 menit itu perizinan sudah jadi. Lah 5 menit perizinan sudah jadi ini saya ibaratkan BPKB-nya. Lah di kendaraan itu selain BPKB ada STNK. STNK-nya ini masih dikeluarkan dari kabupaten. Lah ini yang perlu kita kejar. Ya, harusnya ini yang perlu kita perbaiki ya. Itu misalkan di makanan minuman. Itu untuk mendapatkan izin PIRT itu hubungannya sama dinas kesehatan. Lah itu yang lama sekali. Prosesnya cukup lama ya? Masih lama sekali. Ya artinya ada kendala durasi waktu ya? Iya betul. Yang tidak semudah itu ternyata. Ya, betul. Cukup isinya bukan mengganggu sih, mempengaruhi percepatan para pengusaha. Betul itu. Memudahkan izin. Kalau di kontraktor mungkin izinnya ke PUPR sama lingkungan hidup mungkin itu. Jadi dinas-dinas terkait ini yang masih lama. Kalau yang pelayanan terpadu satu pintu itu sudah cepat geraknya. Mas, kalau kita memotret Kudus dengan sumber daya yang ada di dalamnya, anak-anak muda yang potensial, sebenarnya usaha apa sih yang masih berpotensi untuk dikembangkan dan saat ini mungkin belum terlalu dimaksimalkan, Mas? Artinya kan peluang-peluangnya masih memungkinkan untuk didorong gitu untuk anak muda. Kalau jenengan amati ini prospek yang masih cukup prospek di Kudus. Kalau usaha semuanya sebetulnya prospek ya? Sebetulnya tinggal kitanya sendiri hobinya apa, bakatnya apa, itu kita kembangkan. Itu kalau kata Bob Sadino itu kan usaha yang paling bagus adalah usaha yang dijalankan, bukan ditanyakan, bukan direncanakan. Itu yang paling bagus. Ya, potensi yang perlu digarap teman-teman ya dari sektor di Kudus itu dari berbagai hal ya. Ada perumahan, ada startup baru, usaha yang berkaitan dengan pelayanan online dan jasa itu masih berpeluang untuk kita kembangkan. Kuliner masih juga. Yang penting ada inovasi dan kreativitas sedikit lah untuk daya tarik. Ya. Karena masyarakat Kudus ini kan merupakan masyarakat konsumtif. Betul. Gitu. Jadi apapun yang dijual itu kayaknya laku semua ya. Gitu. Mau mahal atau murah, yang penting betul. Cocok lidahnya. Iya. Dan menurut masyarakat kabupaten kota sekitar Kudus, itu masakan paling enak di Kudus dibandingkan Demak, Jepara, Pati. Enak di Kudus. Artinya masih memungkinkan dilirik ya? Iya, masih dilirik. Jadi Kudus ini sebetulnya kabupaten yang potensinya luar biasa. Itu yang mudah-mudahan pemerintahan Kabupaten Kudus bisa melakukan terobosan yang lebih baik lagi sehingga masyarakat Kudus ini bisa menjadi masyarakat yang tidak pengangguran, semuanya bisa bekerja. Kalau mau menggerakkan, ya kita gerakkan anak muda untuk menjadi entrepreneur. Kalau nyun sewu nek, sejauh ini sektor pertanian bagaimana di Kudus, Mas? Apakah masih bisa digarap atau kesulitan? Kesulitannya di mana gitu misalkan? Iya. Melihat
Untuk luas wilayah atau bagaimana? Untuk pertaniannya itu harus inovasi teknologi. Teknologi ya, jadi jangan jual bahan mentah itu. Betul. Jadi inovasi teknologi, karena di pertanian ini anak-anak muda banyak yang tidak suka. Nah, jadi petani itu rugi merasa itu. Nggak menjanjikan. Nah, supaya menjanjikan maka kita butuh inovasi baru, cara baru, alih teknologi, misalkan diolah ya. Betul. Desa Pasuruan itu ada satu tempat lahan pertanian itu untuk nanam melon. Itu melonnya bisa dikirim ke Jakarta dan berbagai kota lainnya. Artinya masih bisa dilirik selama Betul. memiliki diferensiasi. Dia pakai teknologi terbaru. Artinya punya inovasi ya. Keunggulan. Jadi hasilnya itu bisa maksimal. Itu yang dilakukan. Saya juga tertarik itu. Jadi pertanian sebetulnya menjanjikan, tapi karena kita tidak mau beralih ke teknologi, ya maka kita akan tertinggal. Mas, kita coba flashback 1-2 tahun kemarin. Itu kan kita mengalami sebuah itu ya, kondisi ekonomi mengalami sedikit turbulensi ya, karena ada pandemi COVID-19. Di teman-teman HIPMI sendiri bagaimana kemarin Mas? Yang terjadi dan selanjutnya ini seperti apa, mungkin di teman-teman HIPMI ini di sektor yang berkaitan dengan pariwisata sama di kulineran itu mengalami gejolak ya, usahanya tidak stabil, bahkan ada yang tutup juga ada. Tuh, tapi saya semangati untuk sementara ini bisa bertahan. Dan nanti saatnya kita akan bergerak cepat untuk mengambil momentum setelah pandemi ini. Itu. Jadi teman-teman supaya bersiap-siap, poso dulu. Nanti setelah ini baru kita bergerak untuk mengambil langkah yang strategis lagi supaya usianya lebih maju. Terkait ini Mas, biasanya kan anak-anak muda kan kalau pengen memiliki usaha kadang terkendala dengan permodalan, itu yang jadi sudah jadi rahasia umum. Nah, HIPMI sendiri apakah ada upaya untuk bermitra atau membangun semacam dengan dunia perbankan, MOU gitu, untuk memudahkan teman-teman yang di payung di naungan HIPMI bisa mendapatkan akses mudah, misalkan kredit atau apa Mas? Mas, untuk HIPMI Kudus ini kerjasamanya dari Bank Jateng sama Bank BTN dan Bank BNI yang kita lakukan kerjasama. Kalau untuk HIPMI Pusat itu kerjasamanya dengan Bank Hambara, Bank Negara. Jadi 4 bank negara itu sudah kerjasama dengan HIPMI. Ya, untuk Kabupaten Kudus sendiri cenderung ke Bank Jateng, Bank BTN, sama Bank BNI untuk permodalan. Tapi sekali lagi teman-teman HIPMI ini lebih saya tekankan supaya lebih baik bermitra dengan teman, bermitra dengan relasi mana, sehingga kita tidak terkendala permodalan. Itu karena kalau kita bermitra lebih enak dibandingkan kita pakai pinjaman. Itu. Lalu teman-teman HIPMI harus pandai-pandai mengelola sebuah manajemen keuangan, sehingga nanti keuangannya ini tidak terganggu oleh suatu kondisi pandemi ini. Jadi tata kelola keuangan supaya tetap bisa bertahan dan bisa eksis di masa pandemi. Mungkin itu Mas, kemarin selama pandemi itu ada gambarannya nggak terkait mungkin penurunan omset atau sampai mencapai berapa persen untuk teman-teman ini yang ada yang penurunannya sampai ke 70%, ada yang 50%, malah ada yang naik juga. Ya, seperti yang seluler
seluler naik di ya. naik seluler. Karena kebutuhan Betul. untuk komunikasi. Itu sama paket-paket data, nah itu yang bergerak di seluler pada naik, yang bergerak di bidang jasa itu juga naik. Ya, konveksi itu juga tidak ada kendalanya. Jadi di sektor tertentu yang kena imbasnya. Terkait dengan ekonomi kreatif Mas, ini kan terus didorong ya. Nah, artinya banyak sebenarnya bidang-bidang ekonomi kreatif yang mungkin di Kudus, ya mungkin kemarin pandemi jadi terkendala. Mungkin kedepannya kayak event-event perlu kita dorong di Kudus, artinya untuk ditingkatkan atau bagaimana? Ya betul. Ekonomi kreatif yang ada di Kudus ini perlu ditingkatkan. Apalagi di Kudus ini juga belum ada KEK, Komite Ekonomi Kreatif. Iya betul. Padahal di Pak Menteri, Pak Sandi itu, Bang Sandi alumni HIPMI, iya kan, itu juga sudah mengatakan harus ada KEK. Ya mudah-mudahan nanti segera ada KEK di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kudus. Untuk ekonomi kreatif ini memang harus didorong supaya ada peningkatan omset di kalangan anak-anak muda yang bergerak di ekonomi kreatif. Di sektor pariwisata sebetulnya yang perlu digarap ya supaya jadi mindsetnya orang-orang luar Kudus itu gini. Kalau Kudus itu wisatanya ziarah gitu. Religi ya. Ya religi. Sunan Kudus, Sunan Muria. Ini harus kita rubah supaya ada tampilan berbagai macam wisata yang di Kudus. Sebetulnya banyak ya. Sebetulnya banyak. Pengemasannya. Ya, sebetulnya bisa digarap dan startup untuk ekonomi kreatif ini harus kita kembangkan. Dan itu Mas, kayak event-event kolosal dan sifatnya ya, betul. Regional dan nasional itu perlu digenjot di Kudus. Iya, betul. Kemarin yang cukup menarik itu kan lari maraton, kan cukup membawa efek ya dari segi promosi wisata dan juga ekonomi bergerak juga kan di masyarakat. HIPMI itu sudah merencanakan ini berbagai festival event mulai dari festival kopi, terus festival kuliner, festival budaya, terus ada festival yang kemarin diusulkan itu olahraga, terus ada festival yang di mana itu saya ingat itu festival yang hampir seperti pameran yang mendatangkan buyer ya. Nah itu sehingga nanti dampaknya di Kabupaten Kudus ada untuk teman-teman HIPMI juga terasa. Artinya kan memang sebenarnya peran HIPMI juga mempengaruhi itu ya, para buyer investor datang ke Kudus. Sehingga nanti kalau ada festival ini kan kita tarik ke Kudus, teman-teman supaya datang ke Kudus, melihat kondisi Kudus gitu. Nah sebenarnya di Kudus ini usaha yang masih bisa didorong untuk ekspor Mas. Nah, ini kan pasarnya cukup besar ya, mungkin misalkan sektor busana muslim atau konveksi itu bisa didorong ke ekspor Mas mungkin. Bisa itu didorong untuk menjadi salah satu ekspor. Kemarin itu saya dengar dari Kadin Kudus itu juga ada yang berusaha untuk mengekspor busana muslim. Terus yang di mana ini di Malaysia itu. Ternyata di sana itu ada keciput. Iya makanya keciput ya. Ya, keciput itu ada tapi tidak tahu itu dari mana. Dari mana? Mungkin dari Indonesia juga. Sudah ke sana. Dan itu kan keciput kan khasnya sini ya. Ya, khasnya sini. Makanya makanan-makanan yang sekiranya bisa diekspor dan itu miliknya Kabupaten Kudus ya kita harus artinya berusaha. Sebenarnya punya diferensiasi Mas, jeli ya. Ya, jeli.
kejelian untuk dan kejelian untuk bagaimana produk ini bisa diminati di luar negeri. Iya, betul. Dan beberapa kali saya diskusi dengan teman-teman itu banyak potensi juga itu teman-teman yang memproduksi itu Mas, briket. Saya mendapat info beberapa itu ada tempat yang ekspor itu ada yang ke Kuwait, ke USA, Amerika, sama ke Eropa gitu. Nah ini kan mungkin HIPMI juga bisa menangkap itu ya teman-teman yang di HIPMI. Ada yang gabung di HIPMI nggak Mas, teman-teman yang untuk yang briket belum ada. Terus kontraktoran baru beberapa. Ya, maka di acara ini, Klik Fakta ini, bagi yang belum ikut HIPMI, monggo silakan untuk bisa ikut HIPMI. Syaratnya apa itu biar diterima? Iya, kalau HIPMI Kudus ya syaratnya warga Kudus, punya usaha, punya KTP, supaya nanti bisa gabung di HIPMI Kudus. Kita ramekan HIPMI Kudus sehingga nanti HIPMI Kudus betul-betul menjadi HIPMI yang kokoh dan kuat. Itu artinya bisa menjadi wadah untuk menggerakkan ekonomi. Iya, betul. Di Kudus khususnya ya, dan membawa anak-anak muda sukses di bidang mereka masing-masing ya. Oke, mungkin itu Mas Ismanto. Ya. Terima kasih atas kerawuhannya, kehadirannya di podcast Klik Fakta. Semoga di lain kesempatan kita sambung lagi dengan berbagai banyak hal, tema-tema seputar pengusaha, seputar dunia usaha, demi sama-sama untuk saling memberikan inspirasi bagi teman-teman. Terakhir boleh konsisten dari Mas Ismanto. Ya, terakhir bagi anak-anak muda di Kabupaten Kudus, ingatlah bahwa rusa dan singa itu sebetulnya larinya cepat rusa. Ya, tetapi kenapa rusa selalu diterkam oleh singa? Ya, karena rusa itu ketika lari sudah ada musuh, larinya sudah mulai tidak beraturan. Jadi rusa itu larinya selalu nengok ke belakang. Ya, harapan dari saya jangan jadi seperti rusa. Ketika ada masalah yang lalu biar berlalu, kita tetap fokus ke depan. Kita tidak boleh tergesa-gesa, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus lari seperti apa yang kita lakukan. Kenapa kita rusa selalu dikejar oleh singa? Karena singa larinya ini walaupun kalah dengan rusa, tapi selalu bisa menerkam. Karena apa? Satu, ada target. Fokus target bisa tercapai rusa itu. Tujuannya. Lalu ada keinginan. Ada semangat yang membara. Kalau singa ini menerkam rusa dengan satu lawan satu tidak bisa, singa ini dengan teman-temannya. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi wirausaha perorangan, jadilah pengusaha yang bersama-sama, bermitra, sehingga nanti kita bisa menjadi pengusaha yang kuat. Itu. Jadi tetap semangat seperti singa yang ada di Kabupaten Kudus. Ya. Macan Muria kalau itu. Amin. Siap. Terima kasih Mas.